Alhamdulillah dapat kesempatan untuk mereview salah satu gedung the best arsitektur Belanda. Bagaimana seorang arsitek Belanda, seorang arsitek asing, dia mencoba untuk beradaptasi dengan alam di Indonesia, khususnya di Jakarta. Gedung ini luar biasa sekali. Artinya apa? Gedung ini terbagi dua, kiri dan kanan. Dan untuk di bordes ini foyer lantai 2, di mana sebagai ruangan untuk membagi dua kelompok kegiatan. Yang pertama ke kanan itu sepertinya ruang direktur, kiri adalah aula untuk meeting atau untuk acara atau untuk bagian lain. Sekali lagi kita harus memahami ini mereka tuh sama sekali nggak pakai AC, nggak pakai apapun ya, penyejuk buatan penyejuk artifisial mereka nggak pakai. Jadi mereka membuka ruang ini agar sirkulasinya tuh benar-benar perfect. Ini gue benar-benar amazing. Ini kayu gila banget. Ini kayu jatinya jati nih. Ya. Bukan jati yang kemarin di bawah banjir ya. Ini jati benar-benar bagus. Kenapa gue bisa bilang gitu? Jati itu bagus indahnya. Lo bayangin ini gedung nih udah 1600 ya kalau nggak salah ya. Ini udah 300 tahun kayunya masih kayak gini aja. Jadi artinya apa? Lo bisa simpulin sendiri ya. Ini kayu bukan kayu sembarangan gitu. Bagus banget. Oke, satu. Dan buatnya rapi. Nah, lanjut. Ini gedung adalah satu-satunya gedung yang memakai lift pada saat itu. Sini lo bisa lihat. Ini lift ya, pada saat itu dia, lu dibayangin di tahun 1600-an ya, 1700-an. Gua nggak tahu nih lift dipasangnya kapan. Tapi intinya gini, ini lift ada dua muka. Satu dari sini kita masuk, ya. Terus kedua, kalau lo tadi di lantai 1, ya, lo di lantai 1, lo kan pintunya dari depan sini kan, dari samping sini, iya kan? Nah ini dari sini, lu bayangin zaman itu pintu lift itu 2, bukan dari depan aja, dia jadi masuk ini nanti pas di lantai 1 dia keluar dari sini, gitu, ya. Dan pintu dengan 2 muka itu lebih mahal dan lebih sulit, karena kalau lift itu kan ada dua pintu, satu pintu kabinnya, kedua pintu yang di dindingnya. Oke, kebayangkan nih, ya. Itu lo bayangin lagi, itu di tahun segitu. Nah, jadi 2 kali bayangin. Mungkin kalau dilihat dari sini, terus lihat kemari kelihatan ya. Ini foyer benar-benar buat udara, untuk sirkulasi udara perfect banget. Akhirnya kita udah review ya. Ini gedung Belanda yang benar-benar menurut gua cukup representatif, menggambarkan arsitektur Belanda di zamannya 1600-an, di mana mereka benar-benar memperhatikan situasi iklim suatu area sebelum mereka mendesain gedung. Apalagi ini kita sekali lagi bayangin ya, tahun 1600-an loh, 1600, 1700, gedung mereka udah mendesain dengan beradaptasi dengan lingkungan dan cuaca di DKI. Bagaimana mereka coba untuk membuat gedung yang nyaman,
secara pencahayaan dan juga secara sirkulasi udara, sehingga orang-orang yang bekerja di dalam gedung ini merasa nyaman dan produktivitas meningkat. Lo coba bayangin sekali lagi ya, dulu di Sunda Kelapa tingkat etik perdagangan itu luar biasa sekali, rempah-rempah segala macam non-stop. Dan gedung inilah yang mengatur semuanya, mengurus semuanya, dokumen ekspor, dokumen impor, dan bisa senyaman ini gitu, tanpa AC, tanpa hal-hal lainnya. Jadi kalau dari gua mengharapkan sih arsitek-arsitek saat ini adalah cobalah kita yuk kita kembali ke alam lagi, yuk kita patuh kepada alam gitu. Karena kita hidup di dalam alam, bukan alam yang hidup di kita. Jangan memaksakan kemauan kita ke alam, tapi kita harus beradaptasi menyatu dengan alam sekitar kita. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Di balik sudut